Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Emilia Putri. Saya akan review film bergenre pendidikan yang berjudul Mimpi Ananda Raih Semesta atau Mars. Sepasang suami istri yang tidak berkecukupan, namun keduanya bertekad untuk menyekolahkan anak sematawayang mereka. Sang suami hanyalah buruh kasar dengan penghasilan yang tidak seberapa, dan sang istri yang buta huruf dan tidak bekerja. Itulah awalan film Mars yang disutradarai oleh Syahrul Gibran, diproduksi oleh Multi Buana Kreasindo. Tokoh-tokoh utama dalam film ini yaitu Kinaryosi sebagai istri, Acha Septriasa sebagai Sekar Palupi atau anak dari Kinaryosi, dan Tengku Rifnu sebagai suami atau ayah dari Sekar Palupi. Tema dari film ini yang mengambil setting di daerah Tandus, Gunung Kidul, sebuah daerah minus dan angka bunuh diri nomor 2 se-Indonesia. Karena miskin, angka putus sekolah sangat tinggi. Tak banyak anak muda yang mampu meraih gelar sarjana, hanya dalam hitungan jari. Film pendidikan yang disutradarai oleh Syahrul Gibran ini konon diangkat dari novel bestseller Aisworo Ang, naskah yang ditulis oleh John Derantau. Pemilihan Kinaryosi sebagai Tupon atau istri, Simbo yang lugu dan bersahaja cukup menghidupkan jiwa film secara keseluruhan. Akting aktris kecil, Chelsea Riansi sebagai Sekar kecil memang tak perlu jadi sorotan publik. Padahal justru Chelsea yang menghidupkan peran Sekar di awal cerita. Sikap kekehnya yang tak mau sekolah, tangis sedihnya dikala kehilangan bapaknya, dan protesnya kepada Simbo yang memaksanya sekolah itu cukup natural. Pengambilan gambar sangat bagus, terutama suasana desa yang diabadikan dari ketinggian, juga pengambilan gambar di London. Namun, ada beberapa bagian yang tidak mudah diterima logika. Dalam tempo 10 tahun, Simbo mendadak menjadi tua dan penyakitan. Apakah masuk akal jika dalam tempo 17 tahun, Simbo tiba-tiba berambut putih seperti nenek-nenek 60 tahun lebih? Kejanggalan berikutnya, saat Sekar masih mahasiswa S1 ilmu astronomi, dia dipercaya mewakili profesor menyampaikan materi di forum yang terhormat. Apa mungkin seorang mahasiswa S1 secerdas ia? Kejanggalan terakhir yang cukup mengganggu, yaitu ending cerita yang terasa sangat dipaksakan. Sekar yang kebingungan mencari Simbo sepulangnya ia menuntut ilmu di London. Kemana saja Sekar selama ini hingga tak berkirim kabar dengan Simbo? Menurut saya, kelebihan dari film ini itu sangat baik untuk ditonton bagi para anak-anak, remaja, dan orang tua, karena penuh dengan pesan akan perjuangan orang tua untuk membuat hidup anaknya jadi lebih baik. Kekurangan film ini terlalu cepat perpindahan cerita yang satu ke cerita orang lainnya, sehingga dapat mengurangi kenikmatan saat menontonnya. Sekian review film yang bergenre pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.